Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Rabu, tanggal 22 April tahun 2026. Merupakan hari Rabu dalam masa Paskah yang ketiga. Tema renungan hari ini adalah menghidupi kehendak Bapa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah para rasul dalam bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa penyebaran Injil seringkali berhadapan dengan tantangan dan juga penganiayaan. Para pengikut Kristus setelah kematian Stefanus tersebar ke berbagai daerah karena penganiayaan yang semakin hebat. Namun mereka tidak menyembunyikan iman mereka. Mereka justru semakin giat memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Karena itu kita diajak untuk tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Ketika tantangan datang, apakah itu berupa penderitaan, kegagalan, atau penolakan, jangan biarkan itu membuat kita mundur. Sebaliknya, seperti para rasul dan murid-murid Yesus, kita diundang untuk tetap setia menjalani panggilan kita dengan semangat. Jangan biarkan masalah-masalah kita memadamkan semangat kita untuk tetap menyebarkan kebaikan, cinta kasih, kebenaran yang kita terima dari Yesus sendiri. Para murid telah percaya kepada Yesus. Yesus ingin kita memahami bahwa hanya dengan percaya kepadanya kita bisa memperoleh kehidupan yang sejati. Terkadang dalam hidup kita merasa haus akan kedamaian, kebahagiaan, atau kepuasan yang sejati. Dunia menawarkan banyak hal untuk memuaskan rasa lapar dan haus itu. Tetapi hanya Yesus yang dapat memberi kita kepuasan yang sejati yang tidak akan habis. Maka kepercayaan kepada Yesus bukan hanya soal percaya kepada kata-katanya, pada sabda-sabdanya, tetapi juga menghidupi apa yang Dia ajarkan. Ketika kita datang kepadanya, kita diundang untuk menyerahkan hidup kita dan mengikuti kehendak Bapanya. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi setiap hari. Melakukan kehendak Bapa adalah syarat memperoleh hidup kekal. Tetapi hidup kekal itu bukan hanya soal kehidupan sesudah mati. Itu adalah kehidupan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kedamaian, sukacita yang dimulai sejak kita hidup di dunia ini. Kehendak Bapa juga berarti melakukan apa yang Yesus lakukan. Membawa kabar baik bagi mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang menderita, mengampuni mereka yang bersalah, dan mengasihi tanpa syarat. Ketika kita menghadap dunia dengan mata hati yang penuh kasih dan melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, kita sebenarnya sudah mewujudkan kehidupan kekal itu, bahkan di dunia ini. Kehidupan yang penuh dengan pengampunan, kesetiaan, dan cinta kasih adalah kehidupan yang tidak pernah akan berakhir. Dan kehidupan seperti inilah yang harus kita perjuangkan dengan penuh semangat dan tanpa menyerah. Semoga dengan mendalami sabda Tuhan pada hari ini,
kita semakin bersemangat untuk hidup sebagai orang-orang yang membawa Injil ke dalam dunia ini. Mari kita menjadi saksi-saksi nyata bagi Kristus yang tidak takut untuk menghadapi tantangan, karena kita tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.